Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Neng Nok Channel. Hari ini saya akan memberitakan tentang Vina yang kasusnya berkasnya sudah sampai di Mahkamah Agung ya. Ini pendapat Mahkamah Agung tentang berkasnya. Yuk cekidot. Oleh bagian PK akan dikirim kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditunjuk majelis hakimnya. Prosedur seperti itu, Pak. Oke. Pak Yanto, sebelum saya melanjutkan itu, yang 3 perkara ini apakah berbarengan sampainya di tanggal 4 November atau bagaimana, Pak? Saya tanyakan tadi, yang sudah diregister itu 2. Oke. Ya, 2. Ada yang sudah diregister itu. 2 perkara atas nama perkara kasus apa, Pak? Saya lupa ya tadi, karena udah sore tadi menghubungi saya dari presenter TV One. Saya udah nanya, intinya berkas itu sudah nyampe tanggal 4, sudah ditunjuk majelisnya seperti itu. Okay. Dan nanti majelisnya bisa dicek, Pak, di website Mahkamah Agung. Baik, kami tunggu perbaruan informasinya, Pak. Tapi kemudian berbicara soal syarat maupun juga mungkin kriteria sebuah perkara PK diterima oleh MA, sebetulnya seperti apa, Pak, menggambarkan ini? Ya kan, biasanya kalau PK itu kan dilengkapi dengan berita penunjukan majelis hakimnya, kemudian berita acara sidang, kemudian ada pendapat hakim, kan begitu. Itu kalau udah terpenuhi, ya kalau udah semuanya itu ada, berarti syarat formilnya terpenuhi. Pak Yanto, untuk persidangannya sendiri sudah ditentukankah jadwalnya? Belum juga. Nah, ini barusan dikirim sama staf saya ini, Mbak, untuk pengajuan PK diterima di Mahkamah Agung tanggal 4 November. Kemudian akte permohonan PK itu tanggal 14 Agustus 2014. Pemohon terdakwa 1, Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi. Nomornya 198 PK /PIT/2024. Majelis Hakim DBS YP PP CAR. Kemudian pemohon terdakwa 2, Eko Romadani alias Koplak bin Kusem, nomor 199, PK PIT 2024, majelisnya DB YPY SGT, PP-nya paniteranya CAR, gitu, Pak. Itu berarti 6 terpidana ya, Pak ya? Gimana? Berarti itu termasuk yang sidang PK 6 terpidana ya? Sementara kok yang masuk ini tadi, apakah di dalamnya itu, tapi pemohonnya itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang diterima Mahkamah Agung sementara ini. Apakah jadwal persidangannya juga rasa-rasanya akan berbarengan, Pak? Karena majelisnya berbeda, bisa bareng, bisa tidak. Oke. Pak Yanto, kami kemudian ingin mengetahui sebetulnya kalau melihat kasus-kasus seperti ini, misalnya kasus kematian dari Vina dan juga Eki, seberapa sering sebetulnya Mahkamah Agung kemudian menerima atau mungkin mengabulkan permohonan PK untuk kasus-kasus berat seperti kasus pembunuhan? Kalau PK sih, ya banyak ya. Artinya secara umum ya tidak hanya pembunuhan ya. Secara umum ya banyak PK itu banyak dilakukan lah. Nah, cuman seberapa banyak nanti dikabulkan ada tidak ya nanti tergantung hakim yang menangani perkara tersebut ya. Jadi kan kalau nopum seperti apa nopumnya, kalau kekilapan atau kekeliruan seperti apa kekilapannya, itu kan ya yang tahu yang majelis yang menangani perkara tersebut nanti setelah sidang. Ya kalau yang nggak nangani kan nggak ngerti. Karena yang tahu nanti yang megang berkas, dokumen-dokumen tentunya yang hakim yang bersangkutan seperti itu, Pak. Pak Yanto, tapi kemudian perkara-perkara atau berkas PK ini kan sebetulnya dalam satu kasus yang sama, Pak. Kenapa kemudian berbeda-beda hakimnya dalam menangani berkas perkara? Begini, udah kira-kira hampir 6 bulan yang lalu itu penunjukan majelis itu sudah pakai mesin, Pak. Sudah otomatis itu ya, pakai Mbak? Ya, itu pakai mesin dulu. Jadi kalau dulu kan yang nunjuk manual ya, sekarang itu untuk objektivitas, untuk menghilangi sisi negatif, maka kemudian sudah tidak lagi, tapi mesin yang bicara, yang menentukan sudah online. Mesin. Sudah. Ya, online. Kalau bahasa
anunya apa namanya itu smart majelis pakai mesin smart Baik, majelis. sudah digital ya artinya ya? Iya, iya. Oke. Nah, nanti biasanya seperti itu, Mbak. Oke, Pak, kalau hakimnya kemudian berbeda, bukankah membuka peluang bahwa hasilnya juga akan berbeda, Pak? Sementara kan kasusnya juga bisa kita sebutkan sama sebetulnya. Ya, kadang-kadang, Mbak, kalau ketahuan ada splitan, biasanya itu petugas kepanitiaan memberitahukan kepada pimpinan atau kepada majelis bahwa ini splitan begitu. Kalau nggak diberitahu kan nggak tahu kalau splitan. Maka dengan diberitahu ya akhirnya mungkin majelisnya itu di majelis yang sama seperti itu. Ya itu banyak yang terjadi seperti itu. Cuman kadang ada yang tidak ketahuan gitu. Kalau ini ternyata ada splitannya yang sama-sama juga diajukan kasasi misalnya atau PK gitu. Oke, Pak Yanto, informasi terbaru juga bagaimana soal berkas PK dari Saka Tatal, Pak, dan juga Sudirman. Ini kan juga terpisah gitu ya dari 6 terpidana. Sudah adakah pembaruan informasi? Sementara yang diterima di kepaniteraan tadi yaitu baru atas nama terdakwa Ripaldi Adityo Pardana alias Sucil bin Asep Kusnadi dengan nomor 198 PK/P 2024 dan pemohon terdakwa 2 Eko Romadani alias Koplak bin Kosim nomor 199 PK/P 2024. Ini baru ini, Mbak, nanti. Besok Senin kita tanyakan lagi apakah yang lain sudah masuk atau belum, nanti kita tanyakan. Baik, kami update, Pak. Tapi kemudian hakimnya sudah ditunjuk. Ini berapa lama waktu yang diperlukan sebetulnya dari Mahkamah Agung untuk menentukan kapan jadwal persidangannya, Pak? Ya, kalau di PP 82 itu kan diberi waktu 90 hari. Nah, 90 hari. Bisa lebih cepat? Gitu. Ya, bisa lebih cepat juga bisa lebih molor gitu. Oke. Tapi mudah-mudahan ini lebih cepat karena ini bukan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat itu menjadi perhatian lembaga atau pimpinan. Pak, kemudian yang juga ingin diketahui oleh publik adalah soal penunjukan hakim. Sebetulnya bagaimana mekanisme dari MA dalam menunjuk satu hakim kemudian menangani kasus-kasus seperti ini. Apalagi ini menyita perhatian publik, persidangannya selalu kami liput, kami tayangkan. Apakah para hakim ini juga bisa dipastikan mengikuti dari awal kasus ini ataukah hanya membaca sekedar dokumen saja yang dikirimkan kepada Mahkamah Agung? Ya, kalau hakim di Mahkamah Agung kan membaca berkas itu. Misalnya nopum, dia mengajukan nopumnya apa aja yang dibacakan itu. Jadi kalau di Mahkamah Agung kan tidak ada sidang kayak di tingkat pertama itu, ya, melainkan hanya dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh pemohon. Kalau pemohon mendalilkan itu nopumnya apa, sejauh mana kan begitu. Kalau misalnya PK-nya itu masalah kekeliruan nyata atau kekilapan, ya tentunya yang akan dipelajari ya tentang kekeliruan atau kekilapan nyata seperti itu. Pak Yanto, maksud kami adalah apakah kemudian hakim yang ditunjuk itu mengikuti perjalanan sidang yang digelar di PN Cirebon, Pak, yang selalu kami liput, selalu kami tayangkan? Oh, ya enggak, Pak. Enggak, kan semua yang di sidang itu semuanya kan dikirim ke kita. Ya, semua yang ada fakta hukum itu kan dikirim. Ya. Ya, ini sudah dicatat di berita acara persidangan, ya, kemudian juga pendapat hakim nanti itu kan sebagai yang akan dipakai oleh hakim kasasi. Artinya dari hakim itu sendiri sebetulnya tidak bisa merasakan atau melihat langsung, Pak, bagaimana emosi-emosi yang keluar di saat sidang berjalan, kemudian fakta-fakta yang juga terungkap di sana. Seperti apa sebetulnya pertimbangan-pertimbangan hakim ketika tidak menyaksikan langsung atau melihat mungkin secara digital soal proses persidangan? Ya kan di situ ada berita acara sidang, gitu. Kemudian nopumnya apa, kan ada semua dikirim ke kita. Jadi tidak ada sistemnya kalau hakim kasasi itu harus melihat persidangan di PN itu nggak ada. Ya, tapi apa yang... Semoga ini Mahkamah Agung tuh mengabulkan PK-nya para ini ya terpidana yang nggak bersalah itu. Terima kasih komen-komen di bawah. Tetap dukung channel saya. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum subscribe